Farobi sebagai Ketua RT 4 RW 5 di Sangbalrejo. Memang beberapa waktu lalu ada kasus DB yang mungkin bisa dikatakan sebagai kejadian luar biasa di lingkungan RT 4 RW 5 Sangbalrejo ini. Kronologi kejadiannya pada suatu pagi itu ada anak tetangga sekitar umur 5 tahun yang sekolah di TK. Tiba-tiba badannya panas dan mengalami kejang-kejang atau step. Segera pihak keluarga membawa ke rumah sakit untuk didiagnosis ini apa yang menyebabkan terjadinya panas begitu tinggi dan mengalami kejang-kejang atau step. Ya. Setelah didiagnosis oleh dokter, ternyata anak tersebut terkena demam berdarah. Ya. Mungkin stadiumnya sudah stadium agak tinggi. Mungkin pihak orang tua tidak merasa bahwa anaknya tersebut itu sudah terkena DB jauh hari sebelum kejadian anak panas dan terkena step itu. Yang terdampak adalah anak-anak golongan usia 2-5 tahun. Dan setelah kejadian itu ada juga dari tetangga terkena DB juga dengan radius jarak dari rumah korban pertama itu kira-kira kurang dari 10 meter, masih satu RT. Beberapa hari kemudian, adik dari yang terkena DB tadi, yang sudah masuk rumah sakit tadi, juga mengalami panas yang tinggi dan sudah ada mengeluarkan bercak merah-merah di kulitnya. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, rumah sakit yang sama kebetulan, ternyata juga menderita demam berdarah juga. Setelah anak yang pertama tadi menderita DB sudah mungkin terlalu parah dan kondisi sudah tidak tertolong lagi, maka dari pihak instansi pemerintah, kebetulan di sini ada Pak Camat ya, tetangga di sini adalah menjadi camat di wilayah Kecamatan Bae, yang kebetulan saat itu takziah ke rumah korban yang meninggal anak tadi, dan segera mengetahui kejadian itu dan ada beberapa anak lagi yang kena DB, maka dia segera menghubungi pihak dari puskesmas untuk segera melakukan deteksi dini ya, untuk mendiagnosis dari seluruh warga di lingkungan RT 4 RW 5 ini. Setelah kejadian tersebut, respon warga ya pastilah ada kekhawatiran, terutama bagi yang punya anak kecil antara bayi 2 tahun sampai 5 tahun. Warga mengharap akan segera dilaksanakan penanganan dari pihak terkait, dari pihak dinas kesehatan dari kabupaten. Dan ada beberapa warga yang juga menginginkan dilakukan fogging ke seluruh wilayah RT 4 RW 5 ini. Dari melihat kondisi lingkungan di wilayah RT sini, ada beberapa selokannya itu airnya tidak mengalir, jadi ada genangan ya. Dan juga setelah dicek dari pihak dinas kesehatan dari rumah ke rumah, itu ada beberapa rumah yang memang banyak genangan air seperti di dalam pot, di dalam bekas-bekas tempat makanan itu ada. Iya, karena genangan air itu kan tempat yang cocok bagi nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti itu, terutama genangan yang bersih malah. Fogging itu dari dinas kesehatan, dari kesehatan kabupaten. Proses untuk suatu daerah bisa dilakukan fogging itu ada beberapa tahap yang harus dilalui ya. Pertama, dari pihak masyarakat harus diedukasi dulu. 3 hari sebelum ada fogging itu dilakukan survei, dilakukan persetujuan ke warga, diberikan angket ke seluruh warga apakah setuju kalau dilakukan fogging, dengan ketentuan jika warga yang setuju di atas 50 KK maka fogging akan dilaksanakan. Kalau dikurang dari 50 KK maka fogging tidak bisa dilaksanakan. Karena memang fogging itu untuk saat ini memang sudah tidak dianjurkan, kecuali kalau ada kejadian luar biasa.
Ya, ada yang meninggal gitu. Itu masuk kategori luar biasa. Ya, dan untuk fogging itu memang kriterianya juga ya harus ketat gitu. Mungkin kejadian fogging ini mungkin baru di tahun ini, baru di RT sini saja. Untuk pelaksanaan fogging kemarin itu tidak semua rumah, ada beberapa warga yang memang tidak setuju rumahnya di fogging total. Kalau di fogging itu harus total. Total itu petugasnya masuk rumah dan di pengasapan di seluruh ruangan rumah. Mungkin karena warga mungkin dampaknya mungkin ada rumahnya nanti jadi kotor dan apalagi itu. Jadi tidak ada yang beberapa yang tidak setuju. Ya, langkah setelah kejadian luar biasa dan berat di wilayah RT sini, maka dari pengurus RT menghimbau kepada seluruh warga untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, terutama kebersihan dari tempat-tempat yang ada genangan airnya agar bisa dibersihkan. Kemudian dari pihak dinas kesehatan juga membagikan bubuk abate ya, bubuk abate untuk didistribusikan ke seluruh warga. Bubuk abate itu untuk dimasukkan ke dalam kamar mandi agar untuk mematikan jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Kami sebagai wakil dari pengurus RT meminta kepada seluruh warga untuk selalu memperhatikan kebersihan lingkungan, membersihkan tempat-tempat yang ada genangan airnya, membersihkan segala sampah-sampah yang ada di sekitar rumah lingkungannya sendiri-sendiri. Karena nyamuk itu memang suka bersembunyi di tempat-tempat yang lembab dan gelap. Pesan dari kami bagi warga yang masih mempunyai anak di balita itu tetap menjaga lingkungan ya. Waspada misalnya ya, kalau ada panas di atas 3 hari harus segera dilakukan penanganan di dinas terkait, terutama dinas kesehatan, karena itu kalau DB itu memang harus penanganan harus segera. Kalau tidak segera berakibat fatal bagi penderitanya. Jadi saya juga minta maaf bila ada penjelasan saya yang kurang mengena, kurang bisa dipahami dari masyarakat dan dari masa sendiri.